berzina bisa membuatkan orang hilang imannya, tidak beriman. Kan konotasinya tidak beriman sama dengan kafir. Ini ilmu datang dari Allah. Bagaimananya? Tidak usah ditanya. Ada sahabat Nabi yang bertanya, berarti ilmu baru yang kamu dapatkan. Nah, ilmu baru kamu ini apa dasarnya? Dan Allah berbicara dengan bahasa wa alaina at-taslim wa hadzal rajul huwa al-Auza'i. Yang bertanya itu adalah Al-Auza'i. Jadi salah satu dari imam murid Imam Az-Zuhri adalah Imam Al-Auza'i. Jadi imam ini dulu belajar pula pada imam. Di waktu itu belum jadi imam dia kan. Nah, dia bertanya, apa pula maknanya? Maka kata Imam Az-Zuhri, ini kan ilmu datang dari Allah. Rasul menyampaikan, kamu harus menerima. Atau kita mesti menerima. Akhrajahu Ibnu Abi Asim Kitabil Adab. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Asim, sahibu kitab Sunnah, dalam kitab Al-Adab. Wa zakar Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya juga menyebutkan dari Duhaim, dari Al-Walid ibn Muslim, qala, dia berkata, qultu liz-Zuhri. Berarti kejadian ini banyak sekali disampaikan pada Az-Zuhri dalam banyak momen. Ada yang bertanya Al-Auza'i, ada yang bertanya Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi, juga salah seorang imam. Qultu, berkata Muhaqqiq Syabad al-Badr, wa akhrajahu kadzalik Ibnu Abi Asim fi Zuhud. Diriwayatkan pula juga oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Az-Zuhud. Wa Abu Nuaim fil Hilyah. Abu Nuaim fi Hilyatil Awliya min tariqaini akharain, dari dua jalan yang lain, anil Walid ibn Muslim, dari Al-Walid ibn Muslim, anil Auza'i, dari Imam Al-Auza'i, anil Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, annahu rawa anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan berzina itu beriman. Fasa'altu Zuhri anhu. Saya bertanya pada Zuhri tentang itu. Ma hadza? Apa pula ini? Faqala minallahil ilm, dari Allah ilmu, wa ala rasulihil balag, dari atas rasulnya menyampaikan, wa alaina taslim. Dia mengherankan, masa berzina bisa membuatkan orang hilang imannya? Maka ini dari Allah. Karena kan tidak masuk yang mengkafirkan. Ijma' ulama mengatakan bahwa orang berzina tidak kafir karenanya. Tidak kafir karenanya. Tapi kok bisa dikatakan tidak beriman? Kan konotasinya tidak beriman sama dengan kafir. Maka kata Imam Az-Zuhri, ini ilmu datang dari Allah. Bagaimananya? Tidak usah ditanya. Ya, bagaimananya? Tidak usah ditanya. Rasul menyampaikan, kita wajib menerima. Yang penting yakini itu, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Nah, wazada Abu Nuaim, amirru ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at. Yaitu, terimalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa datangnya. Wal yu'lam anna mawdi'a hadzal afwan. Seperti apa datangnya. Jadi tidak usah banyak-banyak dibahas, karena banyak dibahas biasanya adalah ingin lari dari perintah. Jadi kalau terlalu banyak dibahas, lari dari perintah, bukan taat. Ya dalam sehari-hari aja, kalau kita orang yang taat itu dapat perintah sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia nak mulai mendiskusikan, membantah, itu ujung-ujungnya tidak diyakini dan tidak diikuti. Tidak diyakini dan tidak diikuti. Oleh sebab itu, maka banyak diantaranya yang tidak diyakini dan tidak diikuti. Kemudian berkata Imam rahimahullah ta'ala, wa rawa Yunus ibnu Abdus Samad ibn Ma'aqil. Diriwayatkan oleh Yunus ibn Abdus Samad ibn Ma'aqil. Nah, an abihi, dari bapaknya, annal Ja'd bin Dirham, bahwa Ja'd ibn Dirham salah satu pentolan kesesatan yang mengingkari, termasuk minal mu'attilah, yang mengingkari banyak sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, annal Ja'd bin Dirham khadima ala Wahab ibn Munabbih.
datang kepada Wahab ibn Munabbih. Wahab bin Munabbih ini asalnya ulama ahli kitab kemudian masuk Islam di Yaman. Wahab bin Munabbih murid Imam Abu Hurairah. Di antara gurunya adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Ja'ad bin Dirham ini bertanya kepada Wahab bin Munabbih tentang beberapa sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, bertanyanya ini bukan masalah menanyakan beriman atau tidak, menanyakan bagaimana pula itu. Artinya bertanya di sini mengingkari. Faqala wailak ya Ja'du ba'dal mas'alah. Wahai Ja'ad, celaka kamu karena terlalu mendalami masalah ini. Ya, mendalami masalah sifat. Sebab masalah sifat ini kita dituntut bukan mendalami, tapi memahami dan meyakini. Bukan mendalami. Karena kalau sudah mendalami pada umumnya, karena didalami tanpa bimbingan wahyu, pada umumnya adalah menyalahi wahyu. Menyalahi wahyu. Ini permulanya. Wailaka ya Ja'ad ba'dal mas'alah. Celaka kamu hai Ja'ad karena mempertanyakan banyak masalah ini. Inni la'adhunnuka minal halikin. Saya kira kamu termasuk orang yang binasa. Karena apa? Menyimpang dari jalannya Nabi SAW. Nabi bilang, taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Artinya keterangan Nabi sudah cukup. Lalu Ja'ad menganggap belum cukup. Seperti kita hari ini, keterangan Nabi sudah cukup. Oh, enggak, penafsiran boleh macam-macam. Seolah-olah tafsir Nabi belum terang. Ya, kalau kita ada terang bagi kita, tapi bagi sebagian belum terang. Wallahul musta'an. Ya Ja'ad, wahai Ja'ad, law lam yukhbirna Allahu fi kitabihi anna lahu yadan wa 'ainan wa wajhan lama qultu dzalik. Jadi dia mendapat Wahab bin Munabbih. Kalau dia bertangan berarti sama dengan kita Syekh, katanya gitu. Berarti kalau dia bertangan punya anggota tubuh, terbayang tasbih katanya. Karena dia yang dibayangkannya makhluk, makanya terbayang tasbih. Makanya dijawab oleh Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, yang dengan ilmu dia jawab, karena dia belajar dari murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, khususnya Abu Hurairah. Yang seperti ini tidak pernah ditanya oleh sahabat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kamu menanyakan hal seperti ini, mengatakan kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, kalau di atas mesti bertempat, kalau di bawah mesti di bawah tempat, dan seterusnya. Ini dari mana kau dapat? Ada sahabat Nabi yang bertanya? Tidak ada. Mereka tidak bertanya karena paham atau karena tidak paham? Hah? Ini nanya Ja'ad bin Dirham gitu nih. Karena paham atau tidak paham? Karena paham. Oh, mereka paham, tapi maksudnya seperti yang saya pahami. Dari mana kamu dapat bahwa yang dia pahami itu seperti yang kamu pahami? Mana buktinya? Saya kira, oh kamu ahli ilmu gaib rupanya. Ahli ilmu gaib. Kalau betul itu yang dipahaminya, tentu sudah direwatkan kepada kita. Ya Rasulullah, kalau Allah punya tangan, tidak takut engkau ya Rasulullah, tangan seperti tangan kita ini. Tidak ada sahabat nanya seperti itu. Berarti kamu nanya bukan seperti sahabat. Berarti ilmu baru yang kamu dapatkan. Nah, ilmu baru kamu ini apa dasarnya? Makanya Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, "Lau lam yukhbirna Allahu fi kitabihi." Kalau bukan karena Allah yang mengabarkan kepada kita dalam kitabnya, anna lahu yadan, bahwa dia memiliki tangan, wa ainan, dan memiliki mata, wa wajhan, dan wajah, lama qultu zalik, saya tak akan katakan itu, wahai Ja'ad. Saya hanya mengatakan apa yang Allah katakan, dan Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, bukan seperti yang dikira oleh sebagian orang hari ini bahwa keterangan Allah dan Rasul belum jelas, maka kita tanyakan ke Ocu Haris Teteles dengan keedah-keedahnya itu. Jelas? Enggak, ini filsafat Islam, ini filsafat Islam.
Allah musta'an. Khilafat Islam yang bawa bala kepada Islam. Allah musta'an.